Bapak Ibu sekalian? Ada sukacita hari ini, amin. Baik, di pagi hari ini kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, saya mungkin minta untuk Bapak Ibu yang masih di belakang duduknya, kita bisa maju ke depan. Kita mau isi dulu bangku yang di depan, biar lebih hangat lagi ya hari ini, pagi ini. Haleluya. Kita mau katakan bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong, satu-satunya sumber yang akan kita cari. Mau kemanapun kita mencari, sumber terutama kita adalah Tuhan. Dan Dia adalah alasan kita hidup. Dan Dia adalah alasan kita untuk melakukan segala perkara kita. Haleluya.
percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam setiap rencananya untuk kita. Amin. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Sekali lagi katakan, tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Percaya ku percaya, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau begitu baik bagi setiap kami Tuhan, dan kami percaya kami aman di dalam Engkau. Dan kami percaya bahwa Engkau Yesus penolong yang selalu setia kepada kami Tuhan. Dan sebenarnya Tuhan, kami mau meninggikan, memuji, muliakan nama-Mu lebih lagi. Dan kami mau sambut Tuhan hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ada sukacita hari ini? Masih bersemangat untuk memuji nama Tuhan, amin. Kita percaya bahwa Tuhan besar di dalam kita. Haleluya.
akan pernah gentar, karena Dia perisai yang sangat kuat. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Sorakan Yesus Tuhan, Kau yang selalu bekerja dalam hidupku, yang selalu jadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Besar di dalamku. Beri kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Masih sanggup untuk berdiri dan memuji nama Tuhan, amin. Kita percaya bahwa Yesus mulia dan terangnya telah mengubah hidup kita. Kita mau jadikan diri kita ciptaan yang baru. Yes, haleluya. Kita mau bertepuk tangan buat Tuhan, amin. Bapak Ibu boleh goyang kanan, goyang kiri. Kita mau bergerak buat Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Haleluya. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada. Kini Kaulah pusat segalanya. Kasih-Mu selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan. Karya-Mu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Kaulah pusat segalanya. Kasih-Mu selalu cukup bagiku. Kaulah pusat segalanya. Kasih-Mu selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan. Karya-Mu
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ada sebuah lagu. Lagu ini akan kita nyanyikan bersama. Lagu ini mengatakan bahwa hanya dekat dengan Tuhan, hati kita akan tenang. Dan pertolongan yang datang dari Tuhan adalah satu-satunya harapan buat kita. Saya pernah ada di posisi Tuhan, ini sebuah masalah yang besar. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan supaya masalah ini terselesaikan? Saat itu datanglah lagu ini saat saya beribadah. Dan lagu ini mengatakan, hanya dekat padamu, hatiku tenang. Hanya tinggal di dalammu, ada kedamaian. Di saat kita mau mendekat, di saat kita mau tinggal di dalam Tuhan, hal pertama yang Tuhan kasih adalah ketenangan. Ketika kita bisa melakukan, ketika kita bisa tenang, kita yakin bahwa Tuhan pasti akan bisa melakukan semuanya. Saya akan nyanyikan sekali lagu ini, dan nanti kita akan pujikan lagu ini bersama-sama. Hanya dekat padamu, hatiku tenang. Hanya tinggal dalammu, ada kedamaian. Kau sumber harapanku, hanya Kau yang ku percaya. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Kita katakan, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, hatiku tenang. Hanya tinggal dalammu, ada kedamaian. Kau sumber harapanku, hanya Kau yang ku percaya. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, takkan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Saya undang untuk Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri. Kita mau katakan dari awal, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, hatiku tenang. Hanya tinggal dalammu, hanya tinggal dalammu, ada kedamaian. Kau sumber
sumber harapanku, Kau sumber harapanku, hanya Kau yang ku percaya. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku. Kota serahkan kepada hamba-Nya yang membawakan firman Tuhan. Datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku, Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Inilah percaya kami kepada Tuhan yang hidup. Tuhan adalah kota benteng kami yang kuat. Amin. Tuhan adalah pengharapan kami yang terakhir. Karena kami tahu di dalam Tuhan ada keselamatan. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Di dalam Tuhan ada kasih karunia. Itulah sebabnya Tuhan, pagi hari ini kami bersama-sama datang kepadamu. Kami mau mengungkapkan hati pikiran kami kepada Tuhan yang hidup. Sehingga setiap keluh kesah, ratap tangis kami di hadapan Tuhan, Tuhan dengar dan Tuhan tolong kami semuanya. Dan kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan yang baik. Kami boleh mempermuliakan nama-Mu, kami memuji dan membesarkan Engkau, Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja, yang siap menolong dan memberkati kami semuanya. Tuhan, berbicara kepada kami secara khusus pagi hari ini melalui firman-Mu. Ungkapkan hati-Mu kepada kami, supaya kami mengalami perubahan dan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk menerima anugerah kasih setia-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Shalom, haleluya. Minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Matius yang hatinya gundah, hatinya tertekan karena dia sebagai seorang pemungut cukai, dia mengalami banyak cercaan, bahkan hukuman secara sosial dari orang-orang Yahudi. Nah, menyambung dari tema yang minggu lalu sudah kita terima bersama-sama, hari ini saya akan memberikan kepada Bapak Ibu tema mengapa hidupmu mengeluh. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, saya beri gambar orang yang sedang nangis, meneteskan atau menitikan air mata. Ya, orang kalau sudah mulai dengan keluhan-keluhan, dengan berbagai macam persoalan yang sedang dihadapi,
Yang terakhir hanya bisanya cuma nangis. Ya, kalau nangis sudah tidak mampu untuk meredam perasaan hati, biasanya orang itu akan berteriak. Nah, teriakan itulah yang berupa sebuah keluhan. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama melihat dalam kitab Ratapan pasalnya yang ketiga, ayat 39 sampai dengan ayat 41. Kitab Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia, ya, seorang nabi yang tidak punya pengikut. Yeremia menyuarakan kebenaran Allah, tetapi hari itu tidak ada yang percaya. Tetapi dia mencatat setiap apa yang orang katakan kepada dirinya dan disampaikan kepada Allah, dan yang pada akhirnya dia bisa merangkum kenapa seseorang itu mengalami problem, mengalami sebuah persoalan. Bapak Ibu, kita akan baca 3 ayat ini secara bergantian. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, nanti akan dipandu oleh Saudari Rosa. Ratapan pasal 3 ayat 39 sampai dengan 41. Saya ayat 39, Bapak Ibu ayat 40 dan ayat 41 kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Kita ulang sekali lagi. 2, 3. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Bersama-sama 2, 3. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Nabi Yeremia menuliskan banyak hal tentang dosa dan menuliskan banyak hal tentang kesalahan-kesalahan orang Israel. Dalam kitab Nabi Yeremia, Yeremia melihat persoalan kehidupan yang kerap kali muncul, kerap kali itu menimpa umat manusia. Firman Tuhan itu mencatat semuanya timbul dari dasar hati. Jadi kita yang hidup kadang-kadang kan tidak sadar bahwa ada problem yang sangat berat yang tidak pernah bisa diselesaikan, yang kadang-kadang ujungnya itu sampai ke rumah sakit jiwa. Dimulai dari mana? Dari hatimu. Yeremia mencatat itu semuanya. Dan ketika Yeremia memperhatikan akan kehidupan dan kesusahan-kesusahan orang-orang yang dilayani, dan rata-rata orang yang sedang punya problem hati itu mereka mengeluh. Makanya Yeremia di sini berkata, mengapa orang hidup mengeluh? Ya, kita mengeluh bukan berarti cuma sekedar menghela nafas panjang, bukan. Tapi ada satu keluhan yang kerap kali kita lontarkan kepada Tuhan. Kita bertanya begini, sebenarnya maunya Tuhan kepada hidupku itu apa? Sebenarnya Tuhan itu ada atau enggak? Itu keluhan. Dan setiap orang yang mengeluh biasanya tidak pernah introspeksi diri. Orang mengeluh itu sukanya menyalahkan orang lain, menuduh orang lain, merasa dirinya ini yang sudah paling benar, tapi sebenarnya yang problem ya orang itu. Makanya di sini Yeremia melontarkan sebuah pertanyaan ketika ada orang mengeluh. Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Bapak Ibu pernah nggak ngeluh tentang kelemahan-kelemahan kita masing-masing, pernah nggak? Umumnya nggak pernah. Jarang ya orang bertanya kepada diri sendiri, kenapa ya aku kok ngomel terus gitu, kan nggak ada. Kenapa ya kok aku ini sering marah? Jarang kita mempertanyakan itu. Tapi yang kita selalu lontarkan adalah apa? Ketidakpuasan dari apa yang kita lihat. Sama, kita seringkali mengeluh tentang pasangan hidup kita, suami mengeluh tentang istri, istri mengeluh tentang suami, orang tua mengeluh tentang anak, anak mengeluhkan tentang orang tua. Rasa-rasanya apa ketika kita berhubungan dalam sebuah komunitas yang kecil yaitu keluarga, ada saja yang rasanya tidak benar. Kenapa itu bisa terjadi? Karena hatimu problem.
Ketika seseorang hatinya problem, apa saja yang dilihat pasti tidak benar. Termasuk kerap kali ini para suami biasanya. Hati problem diberi suguhan makanan yang sudah enak. Kadang-kadang dilontarkan kata-kata apa? Mangan kok kuwi terus. Pangan dewi. Itu kan sebuah ungkapan. Istri yang mendengar keluh kesah seperti itu ya cuma diam. Dijawab tambah ngamuk, enggak dijawab berdedek. Nanti yang jadi korban siapa? Anak. Yang jadi korban pembantu. Yang jadi korban orang-orang di lingkungan. Termasuk apa? Gereja bisa jadi korban. Kenapa? Merasa dirinya tidak diperhatikan. Sebenarnya problemnya dari mana? Dari hatimu. Makanya Yeremia berkata, biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Orang kalau tidak menyadari bahwa dirinya ini adalah orang berdosa, merasa sudah paling benar, ya sudah munculnya nanti komplain. Istri dikomplain, suami dikomplain, semuanya komplain. Nah kalau Bapak Ibu ngomplain orang, kira-kira yang dikomplain seneng nggak? Suamimu coba ditanya. Suamimu lama-lama bisa marah, istrimu lama-lama bisa marah. Kalau sudah marah gimana? Diam. Nah Tuhan melalui Yeremia berkata, marilah kita menyelidiki, marilah kita memeriksa hidup kita, dan berpaling kepada Tuhan. Yang dimaksudkan oleh Yeremia adalah, yuk kita bersama-sama evaluasi dan introspeksi diri. Kenapa ya, kok hidupku selalu begini? Kenapa ya yang muncul kok selalu rasa tidak puas? Kalau kita nggak puas, yang terjadi apa? Ungkapan-ungkapan perasaan hati itu semuanya dikuras, dikeluarkan. Padahal yang problem siapa? Ya hatimu. Makanya saya membaca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mengeluh adalah ungkapan yang keluar karena perasaan hati yang susah. Gitu. Sekali lagi artinya adalah ungkapan yang keluar karena perasaan hati yang susah. Dalam bahasa asli, kata mengeluh itu memakai kata nahah. Nahah. Ya saya sempat pikirkan arti kata nahah. Ya kadang-kadang kan kita kalau lagi ngeluh gimana? Kira-kira begitu. Hati itu diumbar begitu. Nah kata nahah ini kalau diterjemahkan itu artinya meratap. Artinya itu mengerang. Artinya ngomel. Jadi kalau kita lagi ngeluh di hadapan Tuhan kita itu meratap. Tuhan, sebenarnya keinginanmu itu apa? Itu meratap. Kemudian mengerang, itu tadi, kayak orang geram begitu kira. Yang nggak tahan kadang-kadang tepuk dada. Sambil berkata, aku sudah tidak kuat. Nah, kemudian kata nahah itu mempunyai arti kata juga ngomel. Orang kalau sudah ngeluh kan isinya ngomel. Kabeh diomeli. Dan ada banyak sekali pengalaman-pengalaman ketika saya mengkonseling orang, ternyata orang itu sedang punya problem hati itu dari sejak kecil. Problem hati yang sejak kecil yang tidak dibereskan mengakibatkan apa? Luka batin. Sehingga orang yang luka batin itu mintanya cuma satu, diperhatikan khusus. Kalau tidak diperhatikan khusus, ngomelnya muncul, terus begitu. Kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan akan mengarahkan kepada kita melalui sebuah perenungan. Nah celakanya ada banyak sekali orang mengeluh, tetapi justru tidak mau datang kepada Tuhan itu sungguh. Sehingga yang terjadi apa? Orang itu mengalami keterpurukan. Mengalami sesuatu yang tambah menyakitkan. Kalau dicari penyebabnya orang itu berkata, loh aku ini nggak punya problem. Aku nggak punya masalah.
Tapi coba dievaluasi ulang. Beberapa hari yang lalu saya mengkonseling melayani pasangan suami istri yang ribut besar dan mau memilih bercerai. Sampai manggil pengacara. Ribut, istrinya yang melakukan pelanggaran. Tapi istri yang melakukan pelanggaran ini dari pihak keluarga nggak terima. Manggil pengacara, suaminya dituntut. Saya mulai melayani orang ini dari jam 5:30 sore sampai jam 12 malam. Saya tanya satu persatu. Ternyata ketika saya tanya, dari sang istri kemudian terungkap. Dia adalah anak pungut. Orang tuanya baik, orang tuanya kaya, orang tuanya cukup. Dia kuliah S1, semuanya baik. Tapi rupanya luka batin yang lama ini tidak diobati. Nah, luka batin ini ternyata menyisakan luka yang sangat dalam. Kesenggol sithik, dia dendam, dia sakit hati. Nah, mungkin Bapak Ibu kadang-kadang berpikir, loh, kenapa ya anak pungut atau anak angkat itu kok punya banyak problem? Bapak Ibu perlu sadari, banyak dari kita orang tua, ketika anak lahir, yang paling dikhawatirkan itu cuma cacat fisik. Makanya orang tua begitu melihat kelahiran anak, biasanya yang dilihat apanya? Jarinya komplit enggak? Hidungnya ada semua enggak? Mulutnya normal enggak? Itu yang diperhatikan. Tapi kita semuanya hampir jarang memperhatikan bahwa di dalam diri seorang anak yang baru lahir, ketika anak itu dari sejak dalam kandungan tidak diperhatikan secara khusus, atau bahkan mungkin ada orang tua berpikir, aku enggak siap hamil, aku mau gugurkan. Kita ngomong mau gugurkan itu kelihatannya enggak masalah. Tapi Bapak Ibu perlu ingat, janin di dalam kandungan itu tahu, semuanya dia tahu. Ketika lahir, benar, dirinya merasa tertolak. Ketika tertolak, meskipun secara fisik tubuh itu sempurna, rohnya itu cacat. Makanya orang kalau rohnya cacat, bagaimana akhirnya? Bikin onar di mana-mana. Semuanya merasanya nggak benar. Itu dari pihak istri. Dari pihak suami, dulu dia miskin. Bapaknya pemabuk, bapaknya penjudi. Dia melihat kakaknya juga judi. Setiap kali melihat, hampir setiap malam melihat bapaknya mabuk dengan ngamuk-ngamuk. Mamahnya dipukuli. Itu menimbulkan dendam hati. Ketika menimbulkan dendam hati, dia punya sebuah pemikiran. Bapak ora pernah ngurusi anak, golek enake dhewe, awas nanti kalau aku sudah besar tak lawan. Benar, dia kelas 3 SMP sudah ngelawan orang tuanya. Badannya gede, tinggi besar begitu. Bapaknya takut. Dan ketika dia kuliah, dia putus kuliah dan dia memilih, aku mau kerja untuk supaya aku punya uang dan aku bisa kaya. Ketika dia kaya, dia arogan. Dia sangat egois kepada dirinya, istrinya tidak pernah diperhatikan secara khusus. Luka batin ketemu luka batin, ujungnya apa? Ribut besar. Berapa banyak dari antara kita punya persoalan yang selama ini terpendam, tapi kita nggak tahu. Kita taunya bahwa ini nggak memuaskan, ini nggak memuaskan. Tuhan berkata dengan sangat jelas, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan mengangkat tangan kita kepada Allah di surga. Angkat hati dan angkat tangan artinya apa? Tuhan, ini loh, aku menyerahkan semuanya kepadamu. Aku yang selama ini sudah mengeluh, ini loh aku sudah mengungkapkan perasaan hatiku, aku keluarkan semua. Dan ternyata orang bukannya semakin suka dengan aku, tetapi malah semakin jengkel. Tuhan, ini gimana? Engkau yang kerap kali meratap, engkau yang kerap kali mengerang, engkau yang kerap kali ngomel. Tuhan tuh sedih kalau kita tuh selalu begitu. Kenapa? Saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan selalu ngomel, selalu ngeluh,
Tuhan Bapa di surga itu juga prihatin. Tuhan itu kalau bisa ngomong, nak kamu kasihan. Saya kemarin nonton film judulnya Son of Freedom. Ini film Kristen. Ceritanya menceritakan apa? Menceritakan anak kecil-kecil itu diculik jadi korban pedofil. Korban seksual dari pria yang mencabuli anak. Mengharukan sekali. Ternyata di Amerika, di Kolombia, korban itu ratusan ribu anak. Setiap hari diculik. Waktu diselidiki problemnya orang-orang pedofil atau apa? Mereka tidak puas dengan orang tuanya yang dahulu kerap kali mukul ibunya. Dan kejadian pedofil itu bukan hanya cuma seperti itu. Anak kerap kali melihat bapaknya modelnya seperti apa. Dan ujung-ujungnya ada yang menjadi gay, ada yang jadi homo. Kejahatan seperti itu sulit untuk diselesaikan. Nah, kita yang sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan bagaimana supaya kita ini bebas dari keluhan. Ya, saya memberikan tujuan menyelidiki dan memeriksa penyebab masalah. Ya, saya ambil dari Ratapan 3 ayat 40 tadi. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Eksposisi kita hari ini adalah 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang kelima. Bapak Ibu, saya ajak kembali untuk membaca 5 ayat ini. Saya akan bacakan mulai dari ayat 2, Bapak Ibu ayat 3, saya ayat 4, yang terakhir ayat 5. Nanti akan dipandu oleh Saudari Rosa. Firman Tuhan berkata demikian. Judul perikop 1 Samuel 7 ayat 2 sampai 5 adalah orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Israel adalah bangsa yang amat sangat dikasih dan dicinta oleh Tuhan. Sangat. Dan bangsa ini adalah bangsa pilihan. Tapi bangsa ini kalau kita melihat sejarah, bangsa ini pun adalah bangsa yang mengalami banyak luka. Banyak. Kalau kita mulai belajar dari kehidupan Yakub dan Esau, ya, dua anak ini adalah anak kembar. Esau itu yang pertama, Yakub itu anak kedua. Nah, gambaran Yakub dan Esau ini adalah gambaran tentang daging kita. Yakub manusia roh, Esau itu manusia daging. Proses kelahirannya pun sudah banyak menimbulkan masalah dan polemik. Kenapa? Sewaktu Esau lahir, Yakub itu sudah bisa pegang tumitnya Esau, nahan. Jadi apa? Tarik menarik. Bapak Ibu mungkin berpikir, oh ini cuma sebuah cerita. Bukan. Kadang-kadang cerita ini kalau kita terapkan secara gambaran rohani, daging yang mencoba keluar terlebih dahulu itu hawa nafsu, yang roh itu mencoba narik. Ojo sih, kira-kira begitu. Itu gambarannya. Ketika mulai bertumbuh dewasa, Esau adalah manusia yang penuh dengan kedagingan, hobinya berburu. Kalau dalam bahasa sekarang ini hobinya itu ngelayap, suka dolan. Itu Esau. Yakub enggak, dia lembut,
Dia orangnya tuh apa ya? Banyak senyum, imut, baik, tidak pernah kelayapan. Tapi di sini tidak ada sebuah sisi yang kurang tepat, kurang baik. Hari itu karena sesuatu hal, Yakub menipu Esau, hak kesulungan. Sejak hari itulah mulai timbul masalah. Esau itu lahir bermasalah, dewasa bermasalah, muncullah bangsa Edom. Bangsa Edom ini memusuhi Israel. Konflik terus-menerus. Dan akibat konflik yang terus-menerus akibatnya apa? Meskipun mereka disayang oleh Tuhan, hidup mereka itu tidak pernah damai sampai hari ini. Nah, ketika seseorang mengalami konflik, apa yang terjadi? Mereka tidak urusan dengan keberadaan Tuhan. Tapi kalau ditanya, mereka beragama enggak? Mereka agamawi enggak? Oh, sangat agamawi. Makanya Bapak Ibu di sini perlu belajar. Seorang yang agamawi belum tentu secara kerohanian itu maksimal, belum tentu. Selama konflik batin itu tidak selesai. Tapi kan menurut perasaan orang itu, oh aku sudah semua. Aku melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tapi hatinya enggak beres. Dan ketika hati itu tidak beres, apa yang terjadi? Hadirat Allah itu tidak mampu untuk menguasai hidup orang itu. Kenapa? Standarnya bukan standar Allah, tapi standarnya orang itu. Makanya Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 10 berkata, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Karena aku melihat mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab mereka membangun pengertian mereka sendiri, tidak memakai pengertian Allah. Nah itu. Jadi artinya apa? Paulus sebagai seorang rasul melihat ada tipe orang seperti itu, dia prihatin. Kenapa prihatin? Pelayananmu hebat, tapi hatimu problem. Kamu perlu tak doakan. Kenapa? Mudah-mudahan selamat. Jadi artinya apa? Orang-orang seperti itu di hadapan Tuhan, kamu belum tentu selamat. Oh Tuhan, saya sudah pelayanan. Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius pasal 7 ayat 21. Nanti di akhir zaman akan ada banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku sudah ngusir setan dalam namamu, aku sudah bernubuat dalam namamu. Tetapi jawab Tuhan, aku tidak mengenal engkau, hai kamu pembuat kejahatan. Loh, orang ini siapa? Orang Kristen, orang yang sudah melayani. Tapi pengertiannya semuanya salah. Akibat seperti itu kemudian apa? Seperti kata firman Tuhan, mengeluh. Semuanya salah. Kenapa? Hatinya enggak puas. Makanya dalam ayat 1 firman Tuhan ayat 2 firman Tuhan berkata, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Jadi hal yang pertama, kenapa manusia hidup itu mengeluh? Kenapa dalam hidupmu setiap hari engkau ngeluh? Kenapa engkau selalu tidak puas? Yang pertama, karena tidak ada hadirat Tuhan dalam sanubarimu. Saya tidak berkata dalam hatimu, bukan, tapi dalam sanubari. Kenapa? Sanubari itu adalah bagian hati yang paling dalam. Itu lubuk hati. Jadi kalau hadirat Tuhan tidak ada dalam sanubarimu, yang muncul apa? Keakuan. Makanya lihat, seseorang yang keakuannya tinggi, merasa bahwa yang paling rohani, paling baik, paling beres, semuanya tuh oke. Tapi coba dilihat, batinmu beres enggak? Firman ini berkatanya jelas, sejak saat
tabut itu tinggal di Kiryat Yearim. Bapak Ibu tahu artinya Kiryat Yearim? Kota hutan, itu Kiryat Yearim. Jadi gambarannya apa? Disebut tabut itu tempat kediaman Allah itu ada di semak belukar, kira-kira begitu, kota hutan. Loh Pak, seharusnya tabut Allah itu ada di mana? Di Yerusalem. Yerusalem itu adalah artinya rumah damai, rumah roti. Seharusnya rumah Allah itu, tabut perjanjian Allah itu harus ada di dalam rumahmu yang damai, harusnya. Tapi ternyata berpindah ke kota hutan, ke satu tempat yang penuh dengan onak, dengan duri. Lah kalau Tuhan itu sumber damai, Tuhan itu raja damai seperti pujian tadi. Hanya dekat padamu hatiku tenang, hanya tinggal dalamku ada kedamaian. Tapi Tuhanmu itu engkau tempatkan di sesuatu yang berduri, beronak. Kemudian apa yang terjadi? Damai Allah itu kalah dengan hatimu. Kalau damai Allah sudah kalah dengan hatimu, terus problemnya gimana? Apa yang kau lihat tidak akan pernah memuaskan hatimu. Tidak pernah. Semuanya pasti salah. Anakmu sudah baik, di matamu enggak baik. Anakmu itu sudah nurut, dikekang hebat. Kenapa? Kamu menyetandatkan hidupmu diterapkan kepada orang lain. Damai itu hilang. Nah, ketika seseorang tidak menempatkan tabut Allah itu dengan posisi yang baik, saya tuliskan, mereka tidak menaruh hormat kepada Tuhan. Tidak menaruh hormat. Jadi Tuhan yang kita sembah itu jadi nomor sekian. Lah Tuhan pun ikut salah. Itu pernah terjadi dalam peristiwa Tuhan mau menyembuhkan orang di Gerasa. Firman Tuhan mencatat, murid-murid mengajak Yesus naik ke dalam perahu, kemudian Yesus ditempatkan di buritan. Bapak Ibu tahu ya buritan ya, buritan itu bagian paling belakang. Kemudian Yesus hari itu tidur, muncullah badai, angin taufan, air itu bergolak. Para murid itu berteriak, Tuhan, Engkau tidak peduli dengan kami, Engkau membiarkan kami semuanya mati. Tuhan bangun. Ketika Tuhan bangun, dia cuma berkata, angin, diam, air, diam. Maka danau itu tiba-tiba menjadi teduh. Jadi orang yang tidak puas hatinya, hobinya ngapain saudara? Menyalahkan Tuhan. Ini mengerikan. Kalau nggak diobati gimana? Kita punya problem terus berlanjut. Makanya di sini saya menuliskan, mereka Israel tidak menaruh hormat kepada Tuhan, maka tabut Allah itu diizinkan oleh Tuhan direbut oleh Filistin. Sampai akhirnya terdampar di satu kota tempat yang namanya Kiryat Yearim, dan disitulah Israel terpuruk. Orang yang terpuruk hatinya problemnya apa saja? Penyakit, ekonomi bisa merosot, hubungan sosial tidak baik, hubungan keluarga problem. Tapi tidak terasa ini. Makanya kalau Bapak Ibu mau ngecek bagaimana hidupmu, bagaimana hubunganmu, tanya kepada istrimu, tanya kepada anakmu. Sama, istri, anak tanya kepada orang tua. Tanyakan coba. Saya pernah ngalami itu ketika saya dahulu ikut men's camp. Saya ikut men's camp itu sekitar tahun 2000 atau 2001. Hari itu pembicara men's camp memberikan pengajaran begini. Saudara-saudara, nanti Anda pulang ke rumah, coba tanyakan kepada istri dan anakmu. Menurut kamu, papa bagaimana? Oh, hari itu saya sudah bertobat.
tidak mabuk, tidak judi, tidak berzina, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, saya pikir hidupku sudah oke. Doa pagi rajin, ikut pelayanan hamba Tuhan sudah. Pulang dari men's camp dengan apa? Bangga memakai predikat tulisannya men's camp. Saya panggil istri saya panggil anak saya, Dian, Mike, sini. Masih lembut, tak suruh duduk. Saya langsung bilang, aku mau tanya sama kamu berdua. Menurut kamu, Papa sebagai suami dan sebagai orang tua, menurut kamu bagaimana? Istri saya tidak menjawab, malah pandang-pandangan dengan anak saya. Toleh. Kemudian lihat saya tanya lagi, menurut kamu piye? Papa sebagai suami dan sebagai orang tua, menurut kamu gimana? Masih toleh. Tanpa saya sadari saya mulai ngegas. Takoi ora gelem jawab. Istri saya langsung yang bereaksi. Dia tak jawab begini, kamu mau jawaban? Ya jelas, wong aku tanya kok. Tapi ojo ngamuk ya. Waduh, itu kata-katanya ojo ngamuk ya. Dan jawabannya mengagetkan. Ada petir di siang hari bolong. Kowe medeni. Waduh, coba bayangkan. Krosone wis rohani Bapak Ibu. Makanya nanti coba kalau Bapak Ibu berani tanya nanti kepada anakmu, pada pasanganmu, menurut aku, menurut kamu aku tuh gimana? Sejak hari itu saya belajar untuk berubah dan butuh waktu yang panjang. Kalau kita nggak pernah diberitahu model seperti ini, termasuk saya dahulu, krosone sing paling bener, oh sudah mencukupi keuangan, oh sudah kerja, hari ini sudah rohani, belum tentu standar dari Tuhan. Jadi kalau firman ini berkata, sejak tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. 20 tahun itu artinya apa sih? Itu penggambaran sebuah gambaran usia, produktifnya manusia itu seberapa. Dan kalau Bapak Ibu nanti belajar sejarah, tabut perjanjian Allah ini dipindahkan kembali ke kota Yerusalem sesudah 20 tahun berikut. Jadi artinya apa? Tabut perjanjian itu di Kiryat Yearim itu 40 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu mulai hitung, hidup kita ini efektif mulai dari usia 20 tahun. Usia produktif kita itu 20 menuju 40. Itu produktif. 40 menuju 60 itu sudah mulai ada kekurangan. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan di usia produktif kita 20 sampai menuju 60 tahun. Berapa banyak kita setiap hari itu ngeluh kepada Tuhan. Berapa banyak orang-orang di sekelilingmu engkau keluhi. Kamu begini, kamu begitu, kamu harus begini, harus begitu. Minggu yang lalu saya sudah contohkan. Orang Farisi ahli Taurat kepada semua orang tuh selalu gini loh, nuding. Yesus yang makan dengan Matius pemungut cukai dan teman-temannya dituding. Mereka bertanya kepada para murid, gimana gurumu makan dengan orang berdosa? Tapi lihat satu tudingan, ini cuma satu jari. 4 jari mengarah kepada diri kita sendiri. Tapi kan tidak kroso, kita dituding semua. Tapi lihat 4 jari ini loh mengarahnya kemana? Ke dalam. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan betapa mengerikannya. Jadi selama dari usiamu 20 tahun,
Engkau di masa susah sebelum 20 tahun kok nggak terlalu terasa. Kenapa engkau masih belum di fase full? Engkau masa kecil penuh luka, tapi belum tentu susah. Kemarin saya diberi cerita, ada orang kaya, hari ini semuanya diberkati, tetapi dia ceritakan masa lalunya, dia cerita kepada saya. Kemarin kami mendengar kesaksiannya. Dia bilang, dulu saya waktu kecil, hidup itu susah. Tapi mama saya tuh pinter. Pinternya apa? Kalau makan, dibelikan kerupuk terung. Itu kan gurih. Dikasih kecap, nasinya banyak. Makan rame-rame bertiga. Waktu kecil makan kerupuk itu wah enak banget. Dibandingkan makan sayur. Setiap hari kerupuk, dan itu lezat dan enak. Tapi ketika dia mulai beranjak dewasa, dia mulai tahu. Ternyata aku dulu makan kerupuk, itu karena kesusahan hidup orang tuaku. Dan itu membekas dalam batinnya. Dia punya tekad, aku tidak mau susah. Tapi waktu itu dia berkatanya apa? Makan kerupuk itu enak. Lihat, masalah makan kerupuk itu pun bisa menjadi luka batin Bapak Ibu. Makanya mari kita bersama-sama cek hidup kita dulu kecil bagaimana. Bagaimana perlakuan orang tuamu, bagaimana perlakuan lingkunganmu, bagaimana perlakuan gurumu, dan lain sebagainya. Nah, waktu Anda sudah mulai masuk dalam usia 20 tahun, seperti tadi yang saya ceritakan, ini mulai mikir, ternyata aku dhisik diapusi mamahku, mangane kerupuk gurih enak. Ternyata mamahku ki tidak memperhatikan aku. Ini susah. Mulai timbul dendam pribadi. Dendamnya bagus, masih positif. Harus sukses, harus sukses, harus sukses. Hari ini sukses enggak? Sukses. Tapi lukanya belum sembuh. Ini loh 20 tahun. Dan ketika usia puncak, firman Tuhan berkata, seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Keluhannya salah satunya apa? Tuhan, salahku itu apa? Dosaku itu apa? Aku kurang apa? Tapi kalau nanti Bapak Ibu mulai belajar lagi dari 1 Samuel, di situ kita nanti tahu. Orang Israel tidak menaruh hormat kepada Tuhan dengan perilaku-perilaku yang tidak berkenan. Kenapa? Standar yang dipakai adalah standar pribadinya. Kenapa? Merasa aku sudah rohani. Tapi tabut itu tidak ada di dalam sanubarinya. Hadirat Allah itu tidak ada. Akhirnya yang muncul apa? Terdampar. Di kota hutan, hidup itu penuh dengan onak duri. Makanya Nabi Yeremia kemudian berkata, celakalah orang yang mengandalkan manusia. Kenapa celaka mengandalkan manusia? Iya, ngendelke dewi. Nanti minggu depan saya akan ceritakan yang 2 Samuel pasal 6. Orang rohani itu bisa dimatikan oleh Tuhan. Siapa namanya? Usa. Usa kan baik, dia pelayan Tuhan. Tapi waktu tabut Tuhan itu dipindahkan dari Kiryat Yearim dari Bet Semes menuju ke Kiryat Yearim. Hari itu Usa yang merasa sudah ngurusi tabut. Tabut dibawa naik keledai, berjalan, keledainya hampir tergelincir, tabut itu dipegang, supaya jangan jatuh. Baik enggak? Baik. Tapi detik itu juga Usa disambar oleh Tuhan. Des, mati, grek. Waktu mati, Daud marah kepada Tuhan. Tabut yang harusnya masuk ke Yerusalem itu cuma kurang sekitar 16 km. Beloklah ke rumahnya Obed Edom. Obed Edom jadi kaya raya gara-gara apa? Tabut Allah. Kenapa kaya? Obed Edom ngurusinya itu dengan hormat. Orang ngurusi Tuhan dengan hormat caranya gimana? Melakukan perintah Tuhan.
Makanya kalau kita belajar tentang tabut, tolong tampilkan. Gambar tabut ini lihat, di situ ada yang namanya malaikat, ini namanya kerubim. Tabut itu untuk bisa dibuka itu perlu yang namanya korban darah. Jadi para imam kalau mau pegang tabut itu harus menyembelih dahulu. Minimal lembu jantan yang besar. Dipotong, kemudian darahnya itu disiramkan. Habis itu dengan penuh hormat, para imam itu cuci kaki, cuci tangan, datang menghadap Tuhan itu dengan pelan-pelan, gak senaknya sendiri. Makanya para imam lihat pakaiannya itu benar-benar pakaian khusus. Zaman dahulu orang memakai pakaian biasa masuk dalam kelompoknya bait suci Allah, mati. Makanya kalau Bapak Ibu hari ini ada di gereja GBT, Pak Bekti memberikan pengajaran tentang pakaian itu benar-benar ketat. Gereja lain boleh ini pakai jeans sobek boleh. Khotbah dengan kaos boleh. Tapi coba tanya Pak Bekti. Kenapa standarnya keimaman? Nah, di dalam tabut Allah itu ada 3 item barang. Yang pertama adalah 2 loh batu, isinya adalah 10 perintah Allah. Yang kedua adalah mana surgawi, yang ketiga adalah tongkat Harun yang berbunga. 10 perintah Allah itu harus ada di dalam hidup rumah tanggamu, harus. Itu yang namanya Yerusalem, rumah roti, rumah damai. Kenapa? Rumah damai, rumah roti artinya rumah berkat. Itu bisa ngalami itu semuanya kalau ada 10 perintah Allah. Perintahnya jelas, jangan ada padamu Allah lain. Yang kedua, jangan menyembah patung, jangan sujud menyembah. Jangan membuat patung, jangan sujud menyembah. Kuduskan hari Sabat. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Hormati orang tuamu seperti engkau menghormati Tuhan Allahmu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini barang atau milik orang lain. Itu isinya. Begitu isi ini tidak dilakukan, Anda bermasalah. Sesudah 2 loh batu apalagi? Di situ ada mana surgawi. Mana surgawi itu ya firman Tuhan ini. Makanan rohani. Ada perintah Allah, ada makanan rohani. Untuk apa direnungkan? Makanya ada pujian berkata, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Orang kalau tidak pernah baca Alkitab tidak mungkin bisa menyenangkan hati Tuhan. Lah wong tidak ngerti kok perintahnya Tuhan seperti apa. Dan yang terakhir di dalam tabut perjanjian ini tongkat Harun. Tongkat Harun itu adalah tongkat mati. Itu gambaran kita sebagai manusia. Di hadapan Tuhan karena dosa kita ini mati. Tongkat Harun ini adalah tongkat yang jelas tidak mungkin berbunga. Tapi di dalam Allah tongkat Harun itu berbunga. Artinya apa? Artinya orang Kristen yang karena sebuah perbuatan dosa hidupnya diampuni harus bisa menjadi berkat. Amin. Makanya pertanyaannya, kita sudah jadi berkat atau belum? Oh belum Pak, saya masih suka ngeluh, saya masih suka ngomel, saya masih suka nyalah-nyalahkan semua orang. Kenapa itu terjadi? Tabut perjanjian Allah tidak ada di Yerusalem, tapi adanya di kota hutan. Makanya mari bersama-sama kita belajar. Adakah hadirat Tuhan itu dalam sanubarimu? Kita harus berani berkata jujur. Tuhan, ampuni aku, ternyata hadirat-Mu belum ada dalam sanubariku. Dan kau harus mulai bertanya, Tuhan bagaimana caranya? Nah inilah hebatnya Tuhan kita. Di hadapan Tuhan kita salah, di hadapan Tuhan kita tidak hormat, tapi Tuhan mau memberikan jalan keluar. Makanya yang kedua, bagaimana agar keluhanmu itu bisa selesai, bisa hilang? Yang kedua,
Yuk kita baca bersama-sama. Utamakan Tuhan. Yuk kita baca lebih keras. 2, 3. Utamakanlah Tuhan. Ini kuncinya. Ayat 3 berkata, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, beribadalah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ada beberapa item yang Tuhan katakan untuk supaya kita ini hilang dari keluhan. Yang pertama dikatakan apa? Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Arti kata berbalik adalah metanoia. Metanoia artinya adalah menjauhkan diri dari titik yang lama. Itu metanoia. Jadi kalau hari ini saya berdiri begini, kalau saya ingin dipulihkan, ya misalkan saya menghadapnya ke timur, saya ingin dipulihkan, saya harus balik ke arah barat, kemudian saya melangkah menjauh. Nah itu metanoia. Saudara ingin berbalik, saudara ingin sembuh, saudara ingin pulih, engkau memang sudah berbalik dari timur menghadapnya barat, memang sudah, tapi engkau tetap diam di sini. Saya berani pastikan, tidak akan pernah pulih. Kenapa? Itu cuma balik badan, tapi tidak menjauh dari posisi lama. Berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, artinya apa? Harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh di sini bukan lagi berbicara tentang aku siapa, tetapi ini loh, firman Tuhan Alkitab. Makanya Rasul Paulus dalam Filipi pasal 3 berkata, dahulu aku sebagai orang Farisi ahli Taurat, aku memakai kebenaranku pribadi, tetapi sekarang aku memakai kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Itu dengan segenap hati. Kemudian di sini diajarkan juga supaya apa? Jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu. Allah asing kita ini siapa? Banyak duit, hobi, keinginan, nafsu daging itu Allah asing. Asitoret itu adalah dewi kesuburan. Dewi kesuburan itu bicara tentang apa? Bisnis. Banyak orang inginnya dipulihkan, gak ngomel. Tapi lebih abot bisnis daripada Tuhan. Tuhan berkatanya jelas, jauhkanlah para allah asing itu dari tengah-tengahmu. Sesudah engkau menjauhkan dari para allah asing, kemudian engkau mulai tunjukkan hatimu kepada Tuhan. Artinya apa? Fokus. Bapak Ibu di gereja di tempat ini, saya bersyukur. Kenapa? Waktu ibadah tidak ada orang yang main HP. Tapi di gereja yang lain, pengkhotbah lagi menyampaikan firman dulu. Dingklok kabeh dolanan HP. Dan saya dikirimi fotonya. Ini loh, cekrek, semuanya tuh HP. Tapi mereka berkata, aku ingin pulih. Gak bisa pulih. Tuhan mengajarkannya jelas kok. Tujukan hatimu kepada Tuhan, fokus. Kalau kita gak fokus kepada Tuhan, itu yang diibaratkan para guru kalau lagi ngajar murid. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, cuma bablas tok. Makanya lihat, iman kita tidak bertumbuh dengan baik. Kenapa? Kita tidak menunjukkan hati kepada Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan apa? Beribadalah hanya kepadanya. Only one. Utamakanlah Tuhan dalam hidupmu. Kadang-kadang kita diomong orang, disentil, diberitahu, ayo ibadah, ayo ibadah. Malah salah persepsi.
Kemarin dalam pelayanan saya ada seorang yang akhirnya mengaku, dia bersaksi, dia berkata, Bapak Ibu, saya mau saksikan, ya ini sharing saya, dia bilang begitu. Saya di tahun 2023 tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ibadah saya banyak jeblok, banyak bolong, dan saya merasakan usaha saya 2023 itu jeblok semua. Saya tanya, kenapa kok jeblok dalam ibadah? Iya, aku lebih suka dengan hatiku naik minggu enak turu dan jalan-jalan daripada datang kepada Tuhan. Apakah itu tidak diingatkan? Oh, diingatkan, tapi hatinya lebih kuat. Kalau kita bisa melakukan utamakanlah Tuhan dalam hidup, Tuhan melalui Samuel berkata, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Maka Tuhan akan melepaskan kamu dari tangan orang Palestina. Filistin kan Palestina. Bapak Ibu, hari ini Palestina dengan Israel masih masalah enggak? Halo? Masih masalah. Loh, cerita ini ditulis kira-kira sekitar 4.000 atau 5.000 tahun yang lalu. Kenapa Tuhan izinkan Filistin atau Palestina tetap merongrong Israel? Kenapa? Terus gambaran Palestina atau Filistin itu siapa? Filistin artinya adalah orang seberang pulau, itu Filistin. Masuk ke dalam tanah Kanaan, berusaha merebut. Artinya apa? Filistin itu ingin menjajah. Sama, dunia lain itu akan menjajah hidupmu. Kemudian pekerjaan Filistin ngapain? Mengintimidasi, menakut-nakuti, bully, merudung, itu Filistin. Lah Bapak Ibu coba kalau setiap hari dibully, setiap hari dirudung, setiap hari diintimidasi, yang muncul apa? Wah, urip kok koyo ngene ya. Wah, aku ibadah nang kene enggak dapat apa-apa. Wah, terus begitu. Kenapa? Anda sedang tidak mengutamakan Tuhan, tapi engkau sedang mengutamakan hatimu. Ketika hatimu enggak dituruti, engkau pasti marah. Ketika engkau marah, engkau tidak sadar dirimu tertindas oleh Filistin. Bayangkan, pertanyaannya sudah berapa tahun engkau tertindas? Tertindas itu bukan berarti Anda ditendangi, bukan. Tapi hati yang tertindas itu yang menimbulkan tekanan. Ya kalau ini bahasa medis, bahasanya psikiater atau psikolog. Anda kena gangguan jiwa. Tinggal parah atau enggak? Kalau parah ya rumah sakit jiwa. Kalau enggak parah, perilaku kita berubah. Jadi yang kedua ini jelas, kalau engkau ingin dipulihkan, keluhanmu semuanya hilang, utamakanlah Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Utamakanlah Tuhan. Anda mungkin akan berkata, pendetone kakek teori. Enggak Bapak Ibu, saya pernah ngalami. Saya pernah ngalami zaman susah. Saya pernah ngalami bagaimana rasanya orang terbuang. Bagaimana ngalami tidak diwongke orang, saya ngalami semua. Dan dulu saya orang yang jauh dari Tuhan. Dulu saya diberitahu enggak percaya. Dan fakta terjadi. Saya mengalami kesusahan. Saya pernah ceritakan kepada Bapak Ibu. Tahun 91 Bapak Ibu, 1 minggu saya cuma punya uang 1.000 rupiah. Sudah punya anak Michael, cuma punya 1.000. Ngenes enggak coba? Utang, malu. Utang, tidak ada yang percaya. Wong miskin. Orang berkata, "Ayo Ref, cari Tuhan." Saya cuma bilang, titip salam buat Tuhan Yesus. Titip salam buat Pak Pendetamu. Lalu saya ngalami. Makanya kalau hari ini saya getol melayani Tuhan, saya mau balas kebaikan Tuhan itu semaksimal mungkin. Untuk apa?
Tuhan itu utama. Ini yang kedua Bapak Ibu. Dan yang terakhir, agar keluhanmu hilang. Ayat 5 tolong dibacakan. Begini firman Tuhan, lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Amin. Kunci untuk supaya kita keluhannya itu hilang. Firman Tuhan berkata apa? Kumpul. Apa yang Tuhan ajarkan Bapak Ibu? Kumpul. Kumpul di mana? Di gereja. Kata misbah itu artinya mispah. Mispah itu artinya adalah menara jaga atau menara penjaga. Makanya kalau Bapak Ibu ingin keluhanmu itu hilang, saudara harus mulai suka kumpul. Orang kumpul nanti bisa ketemu dengan orang-orang yang berbeda karakter. Tapi kalau saudara tidak mau kumpul karena saudara merasa, oh aku guys bener, kumpul karo kae percuma, marah ke setan misalkan, Anda akan terpuruk. Ya sekarang kita akan lihat dalam kitab Amsal pasal 18. Amsal pasal 18, tolong bisa ditampilkan ayatnya. Ayat 1. Amsal pasal 18 ayat 1, kita tunggu ya di layar LCD supaya kita bisa baca bersama-sama. Oke, kita baca bersama-sama di layar LCD depan, 2, 3. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Ayat 2. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Jadi ini berkesinambungan. Ayat 1 berkata orang yang menyendiri nang omah. Kalau ditanya kamu di rumah ngapain? Oh saya meskipun tidak kumpul saya baca Alkitab. Oh saya doa pribadi. Tapi kalau ada persoalan satu dengan yang lain, amarahnya meledak. Kenapa? Dipikir dewe, dijawab dewe, ngomong dewe, disauri dewe. Ya maaf kata, suwi-suwi dan karpe dewe. Tapi coba Bapak Ibu kumpul. Bapak Ibu ketemu teman. Tanya coba, Kak Rini, menurut Kak Rini gimana? Nanti dia jawab. Pak Fendi, menurut Pak Fendi gimana? Nanti dia jawab. Tapi menurut saya pribadi, ngomong dewe, disauri dewe, akhirnya komat kamit dewe, suwi-suwi apa saudara? Dan karpe dewe. Habis itu kalau ada orang memberi nasihat, ora digugu, tapi nasihati wong seneng. Tapi kalau ada orang memberi nasihat ditolak. Ini loh, orang bebal tidak suka kepada pengertian. Tolong ayatnya tampilkan. Orang bebal tidak suka kepada pengertian. Terus ngapain? Hanya suka membeberkan isi hatinya. Oh, menurut aku harusnya begini, harus gini. Tidak bisa. Makanya yang ketiga ini penting, kumpul. Sesudah kumpul apa Bapak Ibu? Datang di Mispa, di dalam menara penjagaan. Bapak Ibu ini kumpul untuk apa? Berjaga-jaga. Anda tidak berjaga-jaga melalui doa, Anda pasti jatuh kena pencobaan. Nah sewaktu sudah kumpul, Samuel berkata, maka aku akan berdoa untukmu kepada Tuhan. Berdoa untukmu kepada Tuhan. Ini tugas gereja. Jadi waktu kita bersama-sama kumpul, dalam konsel contohnya, kita bisa tanya, siapa yang mau didoakan? Oh saya Pak, anak saya problem. Oh saya Pak,
Saya tidak punya pekerjaan. Oh saya Pak, saya punya sakit. Dibawa dalam doa. Makanya dalam perikop pasal 7 ini, judulnya adalah orang Filistin terpukul kalah dekat Mizpah. Tekanan hidupmu, intimidasi hidupmu, stresmu, raunganmu, ratapanmu, keluhanmu, itu akan dikalahkan di mana? Dekat menara jaga, dekat Mizpah. Dan saya percaya hari ini Tuhan berbicara tuh khusus kepada kita. Kenapa? Tuhan itu cinta, Tuhan sayang. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terlambat. Firman Tuhan cukup sekian, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Kita akan menaikkan pujian, Kau begitu berharga, Kau begitu mulia, ku cari wajah-Mu ya Tuhanku. Ku cari wajah-Mu ya Tuhanku. Ku tahu kekuatanku di dalam-Mu. Selama ku hidup, selama ku ada, hatiku menyembah kepadamu. Ku panggil namamu, ya Yesusku. Ku nyatakan semua harapanku. Selama ku hidup, selama ku ada, hatiku melekat kepadamu. Ku cari wajah-Mu, ya Tuhanku. Ku tahu kekuatanku di dalam-Mu. Katakan selama ku hidup, selama ku ada. Mari bersama-sama mencari wajah Tuhan. Bersama-sama minta kekuatan kepadamu. Ku panggil namamu ya Yesusku. Ya Yesusku. Ku nyatakan semua harapanku. Selama ku hidup, selama ku ada, hatiku melekat kepadamu. Kau begitu berharga, Kau begitu mulia. Setiap kali Kau punya cara untuk menolongku. Ku tak pernah ragukan, ku tak pernah ragukan. Ku tak akan lepaskan pengharapanku dalam-Mu Tuhan kan menjadi nyata. Kau begitu berharga, Kau begitu mulia. Setiap kali Kau punya cara untuk menolongku. Ku tak pernah ragu,
ragukan. Ku takkan lepaskan pengharapanku dalam-Mu Tuhan kan menjadi nyata. Pujian ini berbicara ketika seseorang mau berseru kepada Tuhan. Ketika seseorang itu mau menyembah Tuhan secara khusus, kekuatan kasih karunia Tuhan itu hadir. Dan pujian ini berkata, Tuhan punya banyak cara untuk menolong saya dan saudara. Apa kesulitanmu hari ini? Tuhan tahu. Bahkan ketika engkau punya luka batin, hatimu luka, mungkin bukan hanya dari waktu masa kecil, mungkin di tengah-tengah usiamu, engkau terluka. Hari ini Tuhan mau berkata, aku bisa pulihkan dirimu. Mari bersama-sama datang kepada Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mau katakan kembali, ku cari wajah-Mu ya Tuhanku, dengan iman percaya yang sungguh. Ku cari wajah-Mu ya Tuhanku, ku tahu kekuatanku di dalam-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup, selama ku ada, hatiku menyembah kepadamu. Panggil Tuhanmu, panggil namamu ya Yesusku. Nyatakan semua harapanmu, semua harapanku. Katakan selama ku hidup, selama ku ada, hatiku melekat kepadamu, kepadamu. Kau begitu berharga, Kau begitu mulia. Setiap kali Kau punya cara untuk menolongku. Ku tak pernah ragukan, ku tak pernah ragukan. Ku takkan lepaskan, ku tak akan lepaskan pengharapanku dalam-Mu Tuhan kan menjadi nyata. Kau begitu berharga, Kau begitu mulia. Setiap kali Kau punya cara untuk menolongku. Ku tak pernah ragukan, ku takkan lepaskan pengharapanku dalam-Mu Tuhan kan menjadi nyata. Pengharapanku dalam-Mu Tuhan
Haleluya. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami berseru, kami berharap, kami memohon hanya kepadamu. Haleluya. Sikara para siala bala. Ungkapkan hatimu kepada Tuhan pagi hari ini. Kami meyakini Tuhan, Engkau selalu punya cara untuk menolong kami semuanya. Kami yakin tidak ada yang terlewatkan dari antara kami ketika kami berseru kepada Tuhan yang hidup. Kami bersyukur Engkau baik mengingatkan kami. Keinginan kami Tuhan, pulihkan kami kepada Yerusalem yang baru. Kami mau tarik tabut yang di Kiryat Yearim itu masuk ke dalam rumah damai. Sehingga hidup kami adalah hidup yang menjadi berkat. Dan kami bisa terus memberkati orang lain melalui setiap perkataan yang kami ucapkan, dari tindakan-tindakan yang kami berikan. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang mulia. Terima kasih Bapa di surga. Inilah hati kami kepada Tuhan. Dan kami meyakini pengudusan daripada Tuhan memerdekakan roh, jiwa, dan tubuh kami. Roh kami yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan roh yang sudah disembuhkan akan memberikan ucapan syukur kepada Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau begitu berharga. Kau begitu mulia. Setiap kali Kau punya cara untuk menolongku. Ku tak pernah ragukan, ku tak akan lepaskan pengharapanku dalam-Mu Tuhan kan menjadi nyata. Kita beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita, haleluya. Yakin pengharapan-Mu di dalam Tuhan hari ini akan menjadi nyata. Kami percaya apa yang Tuhan sudah katakan kepada kami semuanya. Tuhan sedang memulihkan hidup kami, dan hidup kami hidup dalam kemenangan, dan kemenangan yang kami dapat daripada Tuhan kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga.
Sebentar kami akan memberikan korban syukur kami yang terbaik melalui setiap keuangan yang kami sudah terima dari Tuhan. Kami mau kembalikan untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk sidang jemaat Tuhan yang akan memberi. Berkati mereka semuanya Tuhan dengan berkat yang berlimpah. Berkati juga Tuhan mereka yang belum sempat untuk menyisihkan uangnya. Dan kiranya berkat Tuhan juga bekerja melimpah. Memberkati hamba-hamba-Mu yang sebentar akan menjalankan kantong kolekte. Kiranya Tuhan juga menolong mereka semuanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa. Kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita pagi hari ini. Kita akan kembali berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau baik bagi kami. Amin. Engkau sudah membeberkan isi hati-Mu kepada kami semuanya pagi hari ini. Dan melalui apa yang Tuhan katakan, hari ini kami bersepakat di dalam nama Yesus, kami akan membangun menara penjagaan. Supaya apa yang Tuhan pulihkan, kami tidak lagi mengalami tekanan, kami tidak lagi mengeluh, karena kami berjaga-jaga bersama Tuhan yang hidup. Kami boleh saling mendoakan satu dengan yang lain, tidak lagi saling menyalahkan. Dan berkat kasih karunia Tuhan ketika kami berdoa, Tuhan curahkan dari surga untuk kami. Kami percaya dan kami pegang teguh apa yang Tuhan sudah katakan. Hari ini kami berdoa untuk saudara kami Bapak Gunawan yang berulang tahun. Tuhan berkati hidupnya, berkati keseharian, bahkan Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik, sehingga Bapak Gunawan ini Tuhan boleh semakin setia melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan dia lakukan pelayanan, Engkau akan sertai hidupnya dengan kecukupan. Bahkan ketika dia melayani orang tuanya yang sakit, Tuhan juga beri upah yang cukup. Kami percaya Tuhan melalui anugerah yang Tuhan berikan melalui penambahan usia, nama-Mu yang akan dipuji dipermuliakan. Hari ini kami terus berdoa Tuhan untuk Ibu Ngatmi yang masih mengalami sakit kelemahan tubuh. Engkau jamah, Engkau pulihkan. Dan Tuhan beri kekuatan untuk Ibu Ida yang sedang merawat. Tuhan beri kekuatan hati, kesabaran, supaya ketika Ibu Ngatmi dirawat, Tuhan juga memberikan hal-hal yang baik dalam keluarga ini. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk Ibu Nani yang hari ini tidak bisa hadir dalam ibadah karena juga mengalami sakit. Tuhan kiranya pulihkan. Kami memberkati Tuhan anak kami Erik, saudara kami Erik, supaya kakinya juga Engkau sempurnakan. Kami percaya anugerah kasih-Mu setia, anugerah-Mu besar dan ajaib. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk Ibu Harsi, berdoa untuk Pak Woto. Sembuhkan Tuhan pasangan suami istri ini, mengalami pemulihan, mengalami kesanggupan daripada Tuhan, sehingga Tuhan Pak Woto bersama Ibu Harsi setiap kali setiap saat hatinya memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah kasih yang Tuhan sudah nyatakan, dan kami juga berdoa untuk Ibu Eti, berdoa untuk Pak Rinus supaya Engkau juga beri kekuatan baru. Terima kasih, kami mengingat Tuhan akan saudara-saudari kami yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Mereka yang sakit, mereka yang mengalami kelemahan, mereka yang keluar kota, kiranya berkat Tuhan juga mengiring atas mereka semuanya. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk fakir miskin, berdoa untuk para janda, berdoa Tuhan untuk yatim piatu. Cukupkan mereka semuanya. Dan secara khusus kami juga mengingat akan anak-anak kami yang bersekolah di luar kota maupun di dalam kota. Engkau cukupkan dengan kecukupan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan tiba saatnya sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin.